pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kekuatan, Kau masih memberikan kami kesehatan di saat kondisi yang seperti ini Tuhan, di masa-masa yang sukar seperti ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bersama dengan kami Tuhan, bahwa Engkau akan memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan setiap pujian kami kepada Engkau Tuhan, menaikkan setiap penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau kemuliaan Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Amin Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan. Pulihkan hatiku. Amin Tuhan. Katakan Yesus kemuliaan. Berkati hidupku.
Tiba saatnya Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan, untuk bersorak, untuk melompat Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu yang ada di rumah. Siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita ingat pujian. Tuhanku Maha Besar. Amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang besar. Yang di rumah boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Dia raja segala raja. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang
yang sungguh besar, Engkau Tuhan yang sungguh perkasa Tuhan. Di keadaan seperti ini Tuhan, kami tidak kuat, kami tidak mampu Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, harapan kami hanya Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, harapan kami hanya Yesus. Pertolongan kami hanya Yesus. Engkaulah gunung batuku kami Tuhan. Engkaulah batu yang kuat Tuhan. Engkaulah yang menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja. Inilah kami bejana-Mu Tuhan. Kami bejana yang rusak Tuhan. Kami bejana yang hancur Tuhan. Kami seperti tanah liat Tuhan yang untuk dibentuk Tuhan, dibangun Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan diubah oleh Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan dibentuk oleh Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana Tuhan, kami siap dibentuk Tuhan. Haleluya Yesus.
bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, lewat kebenaran-Mu Tuhan, kami semakin diubahkan Tuhan, kami semakin dipulihkan Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Dalam keadaan kami seperti ini Tuhan, dalam COVID-19 yang terjadi saat-saat ini Tuhan, kami merasakan suasana yang sukar Tuhan, kami merasakan suasana yang tidak enak, tidak nyaman, tapi kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, lewat kebenaran-Mu Tuhan, kami akan semakin dikuatkan Tuhan, kami semakin diteguhkan Tuhan, kami semakin memperoleh kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak merasakan hal yang tidak enak dalam hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu dimateraikan Tuhan, firman-Mu disampaikan kepada setiap telinga yang mendengar Tuhan, pada jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang masih beribadah di rumah, mari bersama-sama untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mencari makna dan rema bagi setiap kita, supaya kita senantiasa dikuatkan oleh kebenaran firman ini di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini judul firman Tuhan adalah menjadi solusi atas persoalan. Menjadi solusi atas persoalan, nama lainnya adalah problem solver, yaitu pemecah masalah. Saudara, setiap kita mengetahui apa yang namanya masalah. Setiap kita ada di sekitar masalah-masalah yang ada. Masalah adalah satu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan persoalan, menimbulkan kesulitan, menimbulkan kerugian, atau juga bisa menimbulkan satu keuntungan. Jadi masalah sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian ataupun juga keuntungan. Jadi sebagai seorang pemecah masalah, saudara, kita harus bertindak untuk memberi respon terhadap masalah tersebut, sehingga tidak menimbulkan akibat yang merugikan, akibat yang menimbulkan satu kecelakaan atau suatu kerugian atau satu kehilangan yang besar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita merenungkan akhir-akhir ini, kita semua ada di dalam masalah. Masalahnya adalah negara kita, kota kita, masyarakat kita masih terdampak COVID-19, dan bahkan trennya semakin lama semakin meningkat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah satu masalah, karena paling tidak bagi kita semua, Anda dan saya, gereja Tuhan masih terbatas untuk kita boleh beribadah, untuk boleh berkumpul. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang jurnalis atau seorang wartawan, penulis berita, kebanyakan mereka tidak pernah menolak ketika ditugaskan untuk membawakan berita, meliput berita, khususnya di daerah-daerah yang berpotensi terhadap kecelakaan, berpotensi besar terhadap bencana. Katakan seorang wartawan yang ditugaskan di Afghanistan, katakan wartawan yang ditugaskan di daerah-daerah peperangan di Timur Tengah sana, mereka punya kesempatan hidup itu sekian persen, saudara, dan memiliki resiko terbunuh lebih besar, saudara. Kita perlu kagum dengan para wartawan ini yang tidak mengenal lelah dan tidak gampang menolak tugas yang diberikan. Saudara, kalau kita melihat di sekitar kita akibat terdampak COVID-19 ini, kita pun melihat para dokter, tenaga medis yang ditugaskan untuk tetap terus mengawal para penderita COVID-19 ini. Mereka berjuang tanpa kenal lelah, mereka memberikan pengabdian mereka yang terbaik, bahkan taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Berita banyak mencatat mereka yang tewas, para dokter, perawat, akibat merawat COVID-19 ini. Mereka sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup mereka untuk menolong sesamanya. Mengapa mereka bisa mau demikian, saudara? Ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Tentunya kita yakin mereka bukan hanya mengejar profesionalitas saja, tetapi juga ada
panggilan di dalam kehidupan mereka. Bukan kewajiban semata, tapi ada panggilan untuk menolong sesamanya, panggilan untuk berbuat sesuatu, panggilan untuk menjadi problem solver, memecahkan masalah yang ada. Kalau tugasnya itu adalah satu panggilan, motivasinya adalah satu panggilan, tentu mereka tidak hanya kepada misi tugas saja, tetapi ada satu pekerjaan yang lebih mulia daripada sekedar pekerjaan atau profesionalitas belaka, karena ditambah dengan satu rasa, satu sikap yang berasal dari hati, namanya belas kasihan. Saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau jurnalis bisa berbuat demikian, para dokter ahli medis bisa melakukan demikian, ada panggilan, ada belas kasihan. Bagaimana dengan kita, Anda dan saya, orang-orang percaya yang mengaku para pengikut Tuhan Yesus sendiri? Adakah kita memiliki panggilan Tuhan? Adakah kita seperti apa yang dicontohkan Tuhan, diteladankan Tuhan Yesus sendiri ketika dia masih hidup di dunia ini? Mari kita renungkan bersama-sama nats firman ini yang akan kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 36 sampai dengan 38. Injil Matius pasal 9 ayat 36 sampai dengan 38. Bagaimana kita menjadi solusi atas persoalan, bagaimana kita menjadi problem solver atas masalah yang ada di sekeliling kita. Injil Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini jelas ada masalah, ada problem, ada persoalan yang mau menghadang pelayanan Yesus sendiri. Saudara, bagaimana kita menjadi seorang problem solver, pembawa solusi atas persoalan? Yang pertama, belajar seperti Yesus. Kita harus melihat tantangan sebagai peluang. Yang pertama, melihat tantangan sebagai peluang, saudara. Tuhan Yesus melihat tantangan sebagai peluang. Di ayat yang ke-37a, dia berkata, pertama-tama dia memberikan tantangan pada kita dan gerejanya. Dia berkata, tuaian memang banyak. Tuaian memang banyak. Kalau kita bicara tuaian, gambarannya adalah seperti sawah, seperti ladang yang banyak tumbuh-tumbuhan yang harus dipanen, saudara. Tuaian sudah menguning, tuaian sudah banyak, ada masalah, tetapi yang mengerjakan sedikit. Ini adalah satu tantangan yang Tuhan berikan pada murid-muridnya. Lihat itu ada tantangan di depan, tantangan tuaian yang sudah kelihatan. Dan Tuhan mau berkata pada muridnya, jangan sekedar melihat itu sebagai satu tantangan, tapi lihatlah itu sebagai peluang yang ada. Peluang yang ada, ya, melihat peluang yang ada. Oleh karena itu kita tidak boleh terpaku kepada situasi yang buruk. Para murid meninggalkan pekerjaannya, mengikut Tuhan Yesus. Dia dulunya adalah nelayan, kemudian mengikuti Yesus, ingin belajar kepada Yesus. Sekarang Yesus memberi tantangan kepada mereka. Itu loh, tuaian itu banyak. Mungkin mereka berpikir, Tuhan, bukankah kami ini sudah mengikuti Engkau? Tuhan, bukankah kami ini sudah mengikuti Engkau, Tuhan? Situasinya kan mungkin berbeda, Tuhan. Kalau kita hanya berpaku kepada situasi, itu akan menjadikan kita apatis, menjadikan kita stres, menjadikan kita frustasi. Kalau kita sekedar hanya merenungi keadaan kita saat ini karena COVID-19 ini, kita work from home saja, kita tidak boleh kemana-mana, bahkan keadaannya semakin meningkat, nampaknya bukan semakin membaik, kelihatannya kok semakin memburuk. Kita mungkin bisa stres sudah dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi mari belajar saat ini. Yesus melihat satu tantangan sebagai satu peluang yang harus dilakukan. Haleluya. Itu menuntut apa? Menuntut sikap yang kreatif, sikap yang positif dari para murid-muridnya, bukan sikap yang negatif, saudara. Yesus menuntut satu pikiran yang transformatif dari para murid-muridnya.
Apa itu transformatif, saudara? Apa itu pikiran transformatif? Pikiran transformatif adalah berpikir, bertindak, merasakan seperti yang Yesus pikirkan, yang Yesus rasakan. Seorang yang berpikiran transformatif itu menganggap, ya, itu berpikir, bertindak dari perspektif Tuhan Yesus sendiri sebagai sang pemilik dari pelayanan ini. Itu artinya berpikir transformatif, bukan berpikir sendiri, membangun asumsi sendiri. Dan ini penting. Yesus penting menuntut para muridnya untuk punya pikiran yang transformatif. Kenapa? Karena dia tahu keadaan murid-muridnya dan bangsa Israel pada waktu itu sedang ada masalah yang besar. Mereka dalam penjajahan yang besar. Mereka dalam tekanan dan kemiskinan yang sangat besar. Sehingga sungguh-sungguh mereka mengharapkan Mesias yang bisa membebaskan mereka. Tetapi Yesus tidak mau mereka hanya sekedar pasif mengharapkan Yesus saja, tetapi Yesus mau mereka kreatif, mereka transformatif, mereka berpikir seperti pikiran Yesus, keluar dari pikiran mereka sendiri dan masuk dalam pikirannya Yesus. Pikiran yang jernih, saudara. Saudara, ini sangat penting sekali. Bagaimana menjadi problem solver, harus berani keluar dari asumsi kita dan melihat kepada pemikiran orang lain, teristimewa pemikiran Tuhan sendiri. Yang kedua, bagaimana menjadi solusi atas persoalan. Yang kedua, kita perlu ikhlas dengan fakta yang ada. Ikhlas terhadap fakta yang ada. Ikhlas artinya mau menerima. Ikhlas artinya memang ini ada masalah. Memang ini faktanya seperti ini. Yesus katakan itu di dalam ayat yang ke-37b, saudara. Tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Yesus menjelaskan itu pada murid-muridnya. Ini faktanya, ya. Tuayan itu banyak. Lihat itu, sawah itu sudah memenuhi, tapi yang kerjakan nggak ada. Kalau tidak dikerjakan, maka akan busuk tuayan itu. Ini satu fakta, dan para murid tahu itu fakta, nggak ada orang bekerja. Saudara, seringkali masalah itu timbul pada kontributornya, yaitu orang yang mengerjakannya, berkaitan dengan orang pribadi yang melakukan itu, yang harus melakukan itu. Ada dua hal, kenapa kok itu bergantung kepada kontributornya, bukan pada masalahnya. Yang pertama adalah seringkali kita tidak mau bekerja, tidak mau melayani, karena kita tidak punya waktu. Kita tidak mau berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban dana, bahkan berkorban talenta. Tuayan banyak, tetapi tidak ada yang mau berkorban untuk menuainya, untuk memungutnya, untuk memanennya. Kenapa? Karena malas, karena capek, karena mungkin berpikir nggak ada gunanya, sudah dituai nggak bisa dijual, atau kalau sudah dituai dijual, dibeli dengan harga murah oleh para penjajah. Mereka tidak mau, mereka enggan, mereka segan. Lalu yang kedua juga karena orang yang harusnya bisa menuai ini tidak mau berpikir dengan pikirannya Tuhan. Mereka hanya berpikir pada kepentingannya diri sendiri saja. Kan orang lain banyak tetangga-tetangga, buat apa saya harus mendahulukan diri saya untuk menjadi pemanen? Saling tunggu satu dengan yang lain, menunggu reaksi orang lain bagaimana dulu. Kalau demikian keadaannya, maka tuayan akan menjadi busuk, saudara. Saudara, inilah yang dituntut oleh Tuhan, supaya orang-orang yang menuai ini harus memiliki kacamata dalam perspektif kristosentris dan transformatif, yaitu kacamatanya Tuhan sendiri. Bagaimana dengan setiap orang percaya kita saat ini? Apakah kita ikhlas dengan keadaan kita yang mungkin terdampak COVID-19 ini, yang mungkin banyak masalah-masalah sekeliling kita? Apakah kita mau menerima? Ya mungkin ada banyak pengurangan itu. Kalau kita mau menerima, berarti kita meninggalkan logika kita dan masuk kepada fakta yang ada, dan berpikir dengan hati kita, melihat dengan hati, karena Tuhan itu bekerja dengan hati. Ayat 36 dijelaskan Yesus berbelas kasihan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Digunakan kata splanchisomai 12 kali digunakan untuk menunjukkan sikap hati Tuhan Yesus kepada orang banyak, orang-orang Israel pada waktu itu. Beralih dari pikiran, dari analisa,
dari kritik, dari pengetahuan kepada hati. Itu artinya orang yang ikhlas terhadap segala fakta yang ada. Orang yang ikhlas tidak lagi memberontak terhadap keadaan. Orang yang ikhlas tidak lagi protes kepada pemerintah, kepada keadaan, kepada penguasa dan sebagainya oleh karena ada masalah, ada persoalan seperti COVID-19 ini. Tetapi orang yang ikhlas hati mulai melihat dengan hati yang jernih apa yang bisa dilakukan dalam situasi dan kondisi seperti ini, dan memunculkan satu belas kasihan yang bukan hanya berfokus pada diri sendiri, tapi berfokus kepada hatinya Tuhan. Dan ini yang diperlukan untuk supaya kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjadi problem solver atas segala masalah, atas segala persoalan yang ada di sekeliling kita. Compassion, belas kasihan yang muncul dari hati itu diperlukan untuk supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi seorang pemecah masalah. Ada kata yang lain yaitu simpati atau empati. Yang Tuhan kehendaki adalah empati, yaitu melakukan, bertindak tanpa menghakimi. Kalau sekedar simpati saja kita masih bisa berangan-angan, oh mungkin karena itu. Simpati saja sekedar hanya kata-kata saja. Tapi Yesus bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dibarengi dengan satu tindakan. Yang ketiga, bagaimana menjadi solusi atas persoalan? Rindukan komunitas, saudara. Kenapa harus merindukan komunitas? Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi partner bagi setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Yesus menjadi partner, menjadi teman untuk memecahkan segala persoalan dan masalah yang menimpa mereka. Tapi fakta yang terjadi adalah, yang kelihatan adalah mereka menimpakan semuanya kepada Yesus. Yesus pun tidak masalah dengan ini, tetapi Yesus ingatkan, aku ini menjadi teman, menjadi sahabat dalam komunitasmu, bukan hanya saat dia hidup, tapi sampai akhir zaman nanti. Menjadi partner dalam misinya. Perlu satu komunitas. Tuhan ingin ingatkan bahwa kita tidak bisa sendirian, tidak bisa bekerja, tidak bisa melayani sendirian. Oleh karena itu Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan, di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Dan Yesus berkata mula-mula di ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa di surga, karena Dialah yang sanggup mengirimkan pekerja-pekerja itu. Berdoa, berseru kepada Tuhan, minta campur tangan Tuhan untuk bekerja bersama dengan kita, menyelesaikan segala masalah-masalah dan persoalan yang ada. Kalau kita merindukan satu komunitas, terutama komunitas dengan Tuhan, maka kita berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Kita merasakan seperti apa yang Tuhan Yesus rasakan, dan kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Saudara, kerinduan akan komunitas, komunitas dengan Allah, komunitas dengan orang-orang percaya, komunitas dengan orang-orang yang sama-sama dipanggil Tuhan untuk menjadi kaki tangannya, untuk menjadi problem solver di dunia ini, sangat penting bagi kita. Komunitas itu cirinya adalah berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman, di atas ketundukan, di atas ketaatan kepada Yesus saja, kepada Tuhan saja, dan kepada otoritas yang ada, yaitu pemerintahan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari di tengah-tengah virus corona, wabah virus corona ini, kita semua harapkan memiliki peranan di tengah masyarakat ini. Mungkin peranan kita tidak besar untuk negara, tetapi mari kita ambil peran yang kecil tapi sangat berguna, yaitu mentaati semua peraturan-peraturan pemerintah dengan baik, dan terus berdoa, berseru kepada Tuhan, berkomunitas dengan orang-orang percaya yang lainnya, melakukan sesuatu yang bisa memberi solusi atas masalah-masalah yang ada. Minimal kita mendisiplinkan diri kita sendiri, tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain, tidak menyebabkan orang lain sakit. Itu adalah satu bentuk problem solver yang kecil tapi sangat penting, sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kalau kita mampu, kita bisa berikan yang lain, hand sanitizer atau keperluan-keperluan yang lain, atau makanan dan minuman, atau perhatian bagi mereka yang terdampak, yang sakit. Tapi sekali lagi, mari kita
berseru kepada Tuhan terlebih dahulu, meminta kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Jangan bekerja sendiri, jangan pakai pikiran kita sendiri, tapi harapkan Tuhan. Ketika kita sudah set hati kita nyatakan hati kita punya belas kasihan, maka datang pada Tuhan, biar Dia kasih tunjuk, kasih arahan bagaimana belas kasihan yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh nyata bagi masyarakat kita. Haleluya. Mari kita renungkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga tidak membuat kita patah semangat, takut, gentar, tetapi kita terus minta pada Tuhan, andalkan Tuhan. Bagaimana menjadi solusi atas persoalan? Yang pertama, mari lihat tantangan sebagai peluang. Jangan lihat tantangan ini yang menghancurkan, tapi ini sebagai satu peluang kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Mari kita ikhlas dengan fakta yang ada. Mari kita rindukan komunitas, termasuk ketika gereja kita ingin mendirikan rumah Tuhan yang permanen. Sepertinya ada tantangan, tapi mari kita lihat ini adalah satu peluang bagaimana semua jemaat bisa berpartisipasi untuk kemuliaan Tuhan di sini. Mari kita terima fakta yang ada, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, dan kita bergandengan tangan satu dengan lain berseru kepada Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Turunkan pekerja-pekerja yang mau menabur di ladang Tuhan, secara khusus rumah Tuhan yang permanen di GBTK Ongalian ini, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan di tengah-tengah komunitas kami di Ngalian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang memberi kekuatan bagi setiap kami untuk kami terus berupaya, terus membangkitkan diri kami untuk melakukan sesuatu, menjadi problem solver, pemecah masalah-masalah yang ada, bukan menjadi penambah masalah, bukan menjadi menambah ruwet, menambah banyak masalah ini, tapi membuat masalah menjadi kecil, membuat masalah menjadi mudah dengan kehadiran kami semua. Mari turunkan roh yang kreatif dalam pikiran kami, dalam hati kami, sehingga kami mampu melakukan apapun, sekecil, sebesar, sekecil apapun yang kami lakukan, dengan motivasi yang benar, dengan berdiri di atas firman-Mu, kami percaya itu memberikan arti yang besar bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakan terus firman-Mu, tanamkan dalam diri setiap kami, sehingga berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Secara khusus mari kita tetap terus berdoa untuk para pemerintah kita, para pemimpin negara ini, dan para stafnya, presiden, dan para menteri yang ada, pemerintahan pusat maupun daerah. Mari Engkau menjamah setiap mereka, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, biar terus mengawal Indonesia ini untuk keluar dari krisis akibat terdampak COVID-19 ini, yang memberikan dampak kepada perekonomian kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari Tuhan turunkan roh-Mu Tuhan, pengawalan-Mu sendiri Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan, dan juga masyarakat Indonesia Tuhan. Mari berikan ketundukan dan ketaatan, kepatuhan terhadap setiap keputusan dikeluarkan pemerintah Tuhan. Mari kami semua biar buat keputusan untuk melindungi diri kami, keluarga kami, dan orang-orang sekeliling kami Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan, melanggar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah ini dalam peraturan COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati negara kami ini Tuhan, sehingga boleh keluar dari krisis ekonomi ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkat melimpah bagi kami semua. Tuhan juga memberkati semua segi-segi perekonomian yang ada Tuhan. Tuhan beri ketenangan bagi masyarakat Tuhan. Oh Tuhan, Kau jaga setiap hati masyarakat Indonesia Tuhan, untuk tidak chaos Tuhan, tidak memberontak Tuhan, tidak memiliki ketidakpuasan Tuhan, tapi puas terhadap segala yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mujizat-Mu masih nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bekerja dahsyat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih, beri kesehatan, kekuatan bagi semua jemaat-Mu, bagi gereja-gereja Tuhan, dan masyarakat sekeliling kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan, untuk rencana pembangunan rumah-Mu, gereja-Mu di GBTK Ongalian ini Tuhan. Mari turunkan kekuatan-Mu Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Bila pembangunan akan segera dimulai, maka kami mau Engkau turut campur Tuhan. Engkau mengawal dari awalnya hingga
hingga pada akhirnya. Karena kami percaya ketika Engkau mengawal, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Akan terjadi kemuliaan yang besar Tuhan. Pembangunan akan bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Satukan seluruh jemaat yang ada Tuhan, agar kami bergandengan tangan Tuhan untuk bersama-sama menjadi problem solver atas pembangunan rumah Tuhan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih, memberkati semua jemaat-Mu, memberkati setiap usaha-usaha mereka, memberkati setiap studi-studi anak-anak-Mu semuanya, memberkati setiap hubungan-hubungan yang dibuat Tuhan. Oh Tuhan, terobosan-terobosan baru Tuhan berikan buat setiap jemaat yang ada, supaya mereka menjadi kreatif di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, berkat-Mu mengiring kami semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat, katakan